Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Nuirmanzah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memaparkan materi pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan yang awal kita masuk kemarin itu dengan mata kuliah keterampilan berbicara dengan Bapak Nurmanzah itu kita tuh dilatih untuk memahami kontrak dan konsep dasar mengenai keterampilan berbicara tersebut. Nah, materi ini tuh mahasiswa itu mempelajari kontrak kuliah, aturan pembelajaran, terus ada sistem penilaiannya, serta ada tujuan mata kuliah berbicara tersebut. Nah, selain itu tuh mahasiswa tuh juga memahami konsep dasar berbicara sebagai salah satu keterampilan berkomunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita berbicara itu kan termasuk keterampilan berbicara, melatih saat kita berbicara. Materi ini tuh bertujuan agar mahasiswa memiliki gambaran awal tentang pentingnya kemampuan berbicara yang baik dan efektif. Jadi kalau kita berbicara tuh bukan asal-asal kita ngomong aja, tetapi kita tuh harus memiliki skill. Nah, pertama tuh skill, terus tuh bahasanya yang sopan. Nah, itu juga ya. Baik, pertemuan yang kedua itu ada Bapak itu menjelaskan tentang fungsi berbicara. Nah, materi tersebut itu membaca itu fungsi dan tujuannya berbicara tuh dalam berkomunikasi. Nah, berbicara tuh tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga untuk menghibur, mempengaruhi, meyakinkan, dan menjalin hubungan. Kayak kita berbicara dengan teman, bersosialisasi, ngomong-ngomong untuk dapat teman baru. Nah, terus tuh mahasiswa tuh juga mempelajari bagaimana cara menggunakan komunikasi lisan sesuai dengan situasi dan tujuan tertentu. Pertemuan yang ketiga itu materinya tentang mengidentifikasi jenis berbicara. Nah, pada materi ini tuh mahasiswa tuh mengenal berbagai jenis berbicara seperti bicara secara formal, informal, persuasif, argumentatif, bahkan ada yang informatif. Nah, setiap jenis berbicara itu memiliki ciri dan tujuannya yang berbeda-beda. Dia tuh ada dengan cara memahami jenis berbicara itu, mahasiswa tuh dapat memilih cara berkomunikasinya tuh yang tepat. Nah, pertemuan yang keempat itu kita diajarkan untuk menganalisis faktor berbicara. Nah, materi tersebut itu kita tuh membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan saat kita berbicara. Baik itu tuh faktor kebahasaan maupun non kebahasaan. Nah, faktor kebahasaan itu meliputi pelafalan, ada intonasi, pilihan kata, dan bahkan tata bahasa. Nah, sedangkan faktor tersendiri dari non kebahasaan itu meliputi rasa percaya diri, ekspresi wajah kita, kontak mata, dan belajar bahasa tubuh. Terus tuh mahasiswa itu tuh belajar bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan berkomunikasi. Nah, pertemuan yang kelima itu materinya itu tentang mempraktikkan berbicara informal. Nah, mahasiswa itu berlatih berbicara dalam situasi santai atau informal seperti percakapan sehari-hari dengan teman maupun kelompok kecil. Nah, fokus materinya ini tuh seperti kita meningkatkan kelancaran berbicara, terus ada kemampuan menyampaikan pendapat, serta membangun rasa percaya diri saat kita berbicara. Nah, saat kita berkomunikasi. Terus pertemuan yang keenam itu ada kita tuh materinya tentang mempraktikkan berbicara formal. Nah, di sini tuh materinya itu kita dilatih untuk berbicara dalam situasi resmi seperti seminar, rapat, atau kegiatan akademik. Nah, mahasiswa itu belajar menggunakan bahasa yang
sopan, terstruktur, terus tuh ada yang sesuai dengan kaidah formatnya. Nah, selain itu tuh mahasiswa tuh juga dilatih menjaga sikap dan etika saat berbicara di depan umum. Baik materi yang ketujuh itu materinya itu tentang presentasi akademik. Nah, pada materi ini mahasiswa itu mempelajari teknik presentasi yang baik dan efektif. Materinya itu tuh meliputi cara menyusun isi presentasi, membuat pembukaan, penutupan, terus menggunakan media presentasi serta teknik berbicara di depan audiens atau di depan teman-teman untuk presentasi. Nah, terus tuh tujuannya tersendiri itu agar mahasiswa mampu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. Baik, pertemuan yang ke-8 kemarin itu Bapak Nurmazah menugaskan kami UTS-nya itu diganti disuruh membuat pidato. Nah, pidatonya kemarin tuh disuruh membuat temanya itu tentang bulan suci Ramadan. Nah, saat itu tuh kita masih menjalankan ibadah puasa. Jadinya disuruh membuat video pidato tentang bulan suci Ramadan. Nah, teruntuk yang nonis itu bisa sesuai dengan agamanya masing-masing membuat pidatonya. Nah, materi yang ke-9 itu tentang diskusi akademik. Nah, materi tersebut itu menjelaskan tentang membahas teknik diskusi akademik secara baik. Terus seperti kita menyampaikan pendapat secara sopan, mendengarkan pendapat orang lain, terus ada memberikan tanggapan dan menghargai perbedaan pandangan. Terus tuh mahasiswa itu juga belajar tentang membangun komunikasi yang aktif dan efektif dalam forum diskusi. Materi yang ke-10 itu tentang perdebat atau debat. Nah, debat itu sendiri tuh materinya tuh tentang mahasiswa mempelajari cara menyusun argumen yang logis dan kuat. Nah, selain itu, mahasiswa tuh juga belajar tentang menyampaikan pendapat, terus tuh memberikan sanggahan saat kita debat tersebut. Nah, terus tuh ada kita tuh tentang mempertahankan argumen dengan baik. Terus tuh debat tuh bisa membantu melatih kemampuan berpikir secara kritis dan komunikasi secara persuasif. Terus pertemuan yang ke-11 itu membahas tentang pidato. Nah, materi pidato kemarin itu membahas tentang teknik berbicara di depan umum secara terstruktur dan menarik. Nah, mahasiswa itu tuh belajar menyusun teks pidato, terus tuh mengatur intonasi suara, terus tuh ada menggunakan ekspresi yang tepat saat membangun interaksi dengan audiens. Terus tuh agar pesan dapat tersampaikan dengan baik itu kita tuh harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami, cepat dipahami. Terus ada materi yang dipaparkan yang ke pertemuan yang ke-12 itu ada berbicara persuasif. Nah, materi ini tuh mengajarkan cara berbicara untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Nah, mahasiswa itu disuruh mempelajari tentang teknik persuasi. Terus tuh ada pemilihan kata yang menarik serta strategi komunikasi agar pendengar tertarik dan menerima pesan yang disampaikan. Pertemuan yang ke-13 itu materinya tentang berbicara argumentatif. Nah, kami itu belajar menyampaikan pendapat disertai ada alasan, fakta, dan bukti yang logis. Nah, tujuannya itu agar kami mampu membangun argumen yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu tuh ada dalam berbagai situasi. Situasinya komunikasi akademik maupun sosial. Pertemuan yang ke-14 itu ada tentang proyek berbicara. Nah, kami itu disuruh membuat proyek akhir yang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Seperti proyek ini tuh menjadi bentuk penerapan seluruh materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Nah, itu tuh baik dalam bentuk presentasi, ada diskusi, pidato, maupun komunikasi.
Nah, pertemuan yang ke-15 itu materinya tentang presentasi proyek. Nah, pada materi ini tuh mahasiswa disuruh mempresentasikan hasil proyek akhir di depan kelas. Nah, mahasiswa itu diharapkan mampu menerapkan teknik presentasi yang secara baik. Itu tuh dari berbicaranya dengan percaya diri, terus tuh menjelaskan hasil proyek secara rutut dan jelas kepada audiens. Nah, pertemuan yang terakhir atau yang ke-16, nah itu tuh kita tuh sedang menghadapi ujian akhir semester. Nah, UAS itu tuh kita tuh disuruh membuat video untuk mengevaluasi hasil akhir kita belajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, itu tuh kita dievaluasi untuk mengukur pemahaman dan keterampilan berbicara selama 1 semester. Nah, penilaian itu mencakup kemampuan teori, terus tuh ada praktik berbicara, serta menerapkan teknik komunikasi yang telah dipelajari dari awal sampai akhir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.